cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini kita cerita tentang Tuhan Yesus tidak marah ketika dia dihina dan dicela. Nah, kalau kita lihat, seringkali kan kita lihat di media sosial ada orang-orang tertentu yang menghina Tuhan Yesus. Di media sosial itu begitu banyak yang menghina Tuhan Yesus. Nah, apakah Tuhan Yesus itu marah ketika dia dihina dan dicela? Enggak tuh. Jadi kita yang jadi pengikutnya juga nggak perlu marah dan tersinggung gitu. Biarin aja. Tuhan Yesus tidak marah ketika dia dihina, dicela. Karena itu dia ketika di atas kayu salib kan dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah iya, karena kita manusia itu kan bodoh. Manusia itu kan tidak tahu apa-apa. Apa yang dilihat mata langsung keluar di mulut. Langsung mencela, menghina. Karena kita sebenarnya tuh nggak tahu apa-apa. Kita ini cuma ibaratnya wayang yang dimainkan dalam di atas panggung. Begitu, karena kita ini belum mati. Jadi kita itu bisa berbicara begitu, menghina, mencela Tuhan Yesus. Karena kamu belum mati. Kalau kamu sudah mati dan tiba saatnya dia datang sebagai hakim yang adil itu, gimana kamu ya? Banyak orang suka hina-hina Tuhan Yesus. Padahal yang datang akan menghakimi dunia ini nih Tuhan Yesus. Itulah bodohnya manusia. Bisa menghina, mencela Tuhan Yesus. Tapi giliran kalau agamanya dihina atau dicela gitu, waduh, sudah langsung penjorong, langsung penjorong. Makanya saya juga paling hati-hati kalau ngomong. Saya hati-hati ngomong. Saya punya kewajiban, keharusan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran di media sosial ini. Saya harus ngomong, tapi bukan untuk membuka aibnya mereka. Tidak perlu dah kalau saya, karena saya masih tinggal di Indonesia. I love Indonesia. Usia saya kan juga tidak muda. Saya ingat teman saya seorang murtadin juga, Muhammad Kacek. Kasihan tuh. Itu sudah tertutup, sudah nggak kedengaran lagi itu beritanya. Bagaimana orang yang menyiksa dia, bahkan memberikan kotorannya ke dalam mulutnya. Itu luar biasa.
manusia dikasih makan tai. Itu satu kejahatan kemanusiaan sebenarnya. Terus bagaimana beliau ini? Apakah beliau masih aman-aman saja berdinas, ataukah sudah dipecat? Tidak ada kejelasan, tidak ada beritanya lagi. Di penjara pun penjaranya yang enak untuk seorang jenderal. Itu bukan penjara, namanya hotel. Tapi ya memang kan kita hidup di dunia ini kan tidak ada keadilan. Keadilan itu milik Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa bersikap adil. Jadi kalau kamu menemukan di media sosial ada orang menghina-hina Tuhanmu, Tuhan Yesus, gak usah dibalas. Perkatakan, Tuhan, aku ampuni dia. Sebutkan namanya. Kadang kan kita tidak tahu dia posisinya di mana. Apakah satu kota dengan kita ataukah di kota lain, kan kita nggak tahu ya. Perkatakan aja, Tuhan, aku mengampuni dia. Katakan. Biarlah itu urusan Tuhan. Apa yang dia tabur, dia akan tuai. Kalau dia menabur angin, dia akan menuai badai. Jadi biarin aja. Orang kayak begitu biarin aja. Jangan kamu emosi, jangan kamu marah. Tahun kemarin ya, si Entok itu, ada seorang war ya, istilahnya sekarang. Apa itu war? Yang menghina Tuhan Yesus. Akhirnya dia dihukum. Intinya gini loh, mata kita melihat di media sosial, jari kita kendalikan, hati dan pikiran kita kendalikan, jari dikendalikan. Jangan mencelakakan dirimu sendiri. Tuhan Yesus itu penuh pengampunan. Tapi kalau kamu yang saat ini yang suka menghina-hina Tuhan Yesus, kamu bertobat. Wah, kamu bertobat, bilang Tuhan Yesus, ampuni aku. Kamu pasti diampuni Tuhan. Pasti. Kamu sungguh-sungguh minta sama Tuhan untuk mengampuni kamu. Tuhan pasti mengampuni kamu. Percaya. Karena Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat baik. Teramat baik. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Orang berdosa wajarlah bilang Tuhan Yesus ampuni aku. Saya tidak ngomong soal agama, tapi kelak yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati itu Dia. Udahlah, kamu ngomong aja, Tuhan ampuni aku. Tuhan Yesus ampuni aku. Terimalah aku Tuhan. Jadikan aku anakmu Tuhan. Ampuni aku. Kalau orang minta ampun sama Tuhan, masa sih Tuhan nggak ngampuni? Tidak mungkin. Tuhan pasti mengampuni. Kalau kita minta ampun, tapi kalau kitanya tidak mau minta ampun, ya sudah.
hal itu pastilah. Mumpung masih ada kesempatan, pintu pertobatan itu dibukakan Tuhan Yesus, minta ampun aja lah, gak usah malu. Gak perlu kamu sebutkan di depan umum juga gak apa-apa, tapi kamu perkatakan, Tuhan Yesus ampuni aku udah berdosa padamu, ampuni aku, karena ketidaktahuanku, ampuni aku. Siapa yang bilang dia tidak ngampuni? Dia ngampuni karena dia baik, sangat baik. Tapi hentikan, kalau sudah tahu itu salah, jangan menghina Yesus, karena dia bukan manusia biasa itu. Dia punya kuasa, dalam nama dia ada kuasa yang besar. Coba nanti kamu lihat ya. Kalau si yang tadi saya bilang war itu, dia keluar dari penjara, dia tidak sungguh-sungguh, dia dari hatinya tidak sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan Yesus, hancur hidupnya dia. Dan dilihat, entah sakit penyakit, entah keuangannya, pasti hancur. Benar, lihat aja nanti. Tapi kalau dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan berkati dia. Tuhan akan sertai dia dan memberkati semua yang dikerjakan dia. Saya tidak suruh kamu pindah agama Kristen, enggak. Tuhan Yesus tuh nggak bawa agama Kristen ke dunia ini. Dia datang itu sebagai juru selamat umat manusia, juru selamat. Dia menyelamatkan. Aku juga menyelamatkan kamu. Iya, menyelamatkan kamu. Walaupun kamu bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya pada dia, tapi dia datang sebagai juru selamat umat manusia. Ayo bertobat. Banyak orang sekarang tuh dicerikan matanya. Cuma begini, ada satu doktrin yang membuat orang tuh takut untuk menyatakan iman percayanya. Kasihan. Saya waktu murtad, ya, saya waktu dibilang, saya dikatakan murtad, ya tidak apa-apa, padahal saya lahir baru sebenarnya. Kalau dalam kekristenan itu bilangnya lahir baru. Sebenarnya dalam Alkitab juga dalam Alkitab dikatakan murtad itu adalah orang Kristen yang pindah ke agama lain, itu murtad. Kalau dari agama lain ke agama Kristen percaya Yesus, itu namanya lahir baru. Saya lahir baru, banyak yang kepo juga, tapi mereka cari-cari latar belakang saya, cari itu, akhirnya tahu juga. Oh, hehe, ada yang obok-obok Facebookku, cari informasi lah. Apakah saya ngomong bohong? Memang teman saya juga di Facebook banyak polisi itu, ada juga tentara dengan pangkat yang banyak, tinggi-tinggi semua. Lihatlah, tetangga saya juga ada, teman sekolah saya juga ada. Artinya kan saya tidak bohong. Mereka tahu benar saya dulu dari mana, agama saya apa, mereka tahu. Tapi saya tidak permalukan agama yang sudah saya tinggalkan. Saya bersyukur aja saya dipilih Tuhan Yesus gitu. Udah, saya sudah memperoleh keselamatan di dalam Dia. Tidak perlu mau menghina-hina agama orang lain, itu nggak bagus, nggak elok. Kita tidak akan bisa memaksa orang lain tuh. Kita ini manusia. Saya dulu juga menghina Yesus, jujur. Dulu juga saya menghina Yesus. Waktu aku masih di seberang, aku tuh suka ngina-ngina Yesus. Minta ampun deh, aku ini jahat banget. Tapi setelah itu aku sadari, terima kasih Tuhan. Tuhan selamatkan aku. Kalau Tuhan nggak selamatkan aku, macam mana lah aku? Waduh, bahayalah. Tapi Tuhan tuh baik.
Yesus memberkati. Lah, tahu kata-kata itu dari mana? Bisa bilang Tuhan Yesus memberkati gitu ya, puji Tuhan. Senang bisa berbagi dengan mereka. Saya punya seorang donatur yang selalu setiap bulan minta saya masak, berbagi dengan anak-anak yatim piatu. Ada juga yang dengan anak-anak yatim piatu ya. Nanti hari Senin, Selasa besok saya masak lagi untuk berbagi dengan anak-anak yatim piatu. Hidup harus jadi berkat. Kita hidup ini kan cuma sementara di dalam dunia. Kalaulah semua orang yang kaya berpikiran untuk berbagi pada orang lain, alangkah damainya di dunia ini. Sekali lagi, jangan menghina Tuhan Yesus, karena siapa yang kau hina itu punya kuasa di bumi dan di surga. Sedangkan kamu nggak punya kuasa apa-apa, sekalipun kamu pejabat. Kayak saya cerita tentang siapa? Bapak Jenderal yang dari polisi, tahu sih namanya siapa, lupa saya tuh. Dia kasih makan tai sama temanku itu, si Muhammad Kacil. Hidup yang benar aja lah, karena hidup di dunia ini cuma sementara. Hidup tidak lama. Kenapa mesti melakukan kejahatan-kejahatan yang membuat orang lain rugi? Tuhan Yesus saja dihina. Saya tuh salut loh sama Muhammad Kacil itu. Tiap malam saya doain dia juga. Karena waktu itu ceritanya tuh kan dia kan ada sakit gula dan usianya di atas kepala 6. Artinya baru terus udah diinjak-injak, dipukul kayak gitu, dia aniaya sampai rusuknya patah. Apalagi orang dengan gula ya. Aduh, secara logika dia pasti matilah. Muhammad Kacil ini pasti matilah. Udah disiksa kayak begitu, terus pasti dia akan tertekan jiwanya, stres dan semuanya akan naik ya, gulanya apa segala macam, pasti dia mati. Tapi tidak loh, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Semua karena kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi dia. Saya jadi ingat, saya lupa namanya satu tentara Romawi yang ketika peristiwa penyalipan itu, dialah tentara yang tidak yakin kalau Tuhan Yesus sudah mati. Dia mencucukkan tombak di rusuk kirinya Tuhan Yesus. Dia cucukkan itu tombak ke rusuknya Tuhan Yesus sehingga keluar darah dan cairan muncrat di mukanya, kena mukanya. Ini orang yang pembenci kan sebenarnya, sampai dia tuh pengen bener-bener Tuhan Yesus tuh mati gitu. Dia cucuk itu tombak. Tapi sebenarnya dia ini si tentara Romawi ini sebenarnya dia punya masalah dengan penglihatannya, dengan matanya. Matanya itu tidak bisa lihat jelas. Tapi ketika darah Yesus itu
darah dan cairan dari tubuh Yesus itu muncrat kena mukanya, rupanya ada kena matanya. Seketika itu juga matanya menjadi terang dan dia bersaksi. Akhirnya dia menjadi pengikut Yesus. Dia mau menyaksikan itu. Sayangnya dia menjadi pengikut Yesus dan ikut juga memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus itu kemana-mana. Tapi akhirnya dia ditangkap, disidang. Sebenarnya dia sudah cerita, dia sudah memberi kesaksian apa yang dia alami. Tapi akhirnya dia diberi hukuman mati. Tapi dia mati sudah dalam Tuhan. Keren. Saya beberapa hari yang lalu juga sempat bermimpi. Entah kenapa saya itu jarang sekali mimpi. 1 tahun belum tentu sekali mimpi. Saya mimpi saya ada dalam satu situasi yang mana mereka menangkap saya dan memaksa saya untuk menyangkal iman percaya saya. Kalau saya tidak menyangkal, saya dibunuh. Dalam situasi seperti begitu, tiba-tiba saya terbangun. Waduh, puji Tuhan, itu cuma mimpi. Tapi mengerikan. Karena saya disuruh, kalau saya mau hidup harus mengucapkan itu. Jadi ya puji Tuhan, itu cuma mimpi. Itu stretchy banget. Kalau tidak saya mati. Untungnya sebelum saya dapat hukuman apapun, saya terbangun. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ini cuma mimpi. Oke, Bapak Ibu Saudara, jangan menghina Tuhan Yesus. Kalau kamu nggak mau kena asapnya. Menghina Yesus, kita bisa lihat juga menghina Alkitab. Janganlah, jangan coba-coba. Kamu pasti mati itu. Kayak Agustan. Ada orang yang menghina Tuhan Yesus juga, dia WA saya. Saya cuma bilang, ya udah jangan banyak bacot loh. Bikin video dengan narasi, kamu buat narasinya. Kamu hina aja Tuhan Yesus sekalian di situ. Kamu kirim ke WA saya, nanti saya upload di YouTube. Kalau dalam 3 hari kamu tidak kenapa-kenapa, dia tantang begitu katanya. Ya kalau nanti saya kalau tidak kenapa-kenapa, kamu harus ikut iman percaya saya. Kepalamu akan digundulin. Emang gue takut kepala botak? Botakin aja, emang gue pikirin. Nggak ada takut saya mau jadi botak. Oke, Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-sekali kamu menghina Tuhan, dan jangan sekali-sekali meragukan cintanya padamu, karena dia sangat mengasihimu, mencintaimu sampai dia berkorban. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga bantu share videonya supaya bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.